Halo mas-mas ganteng dan mbak-mbak cantik. Gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga di tahun 2021 ini kalian dalam keadaan baik-baik saja. Kali ini aku mau membahas film yang berjudul Pawon. Yuk siapin minuman, sebatnya atau cemilan apa aja yang bikin kalian enjoy dan relax. Pakai kaya, relax. Selamat menonton. Saat film pertama kali dimulai, terlihat Zheng Yi dewasa menjadi penerjemah bahasa Mandarin. Ia berada di Cina sebagai penerjemah dalam pertemuan KTT, kerjasama ekonomi antara Cina dan Korea. Ketika berada di toilet, dia mendapatkan telepon agar segera kembali ke Korea. 왜? 승희야, 나 지금 바쁘단 말이야. 야, 찾았다고. Orang yang dicarinya sudah ditemukan, tapi di sini kita tidak diberitahu siapa orang yang sedang dicari oleh Zheng Yi. Kemudian film pun flashback dengan latar waktu terlihat Myung-ja mendatangi bengkel tempat suaminya bekerja. Dia meminta gaji dari ayah Song Yi selama bekerja di sana. Dia didatangi oleh pegawai bengkel dan memberitahukannya bahwa uangnya sudah dibayarkan ke suaminya, dan ternyata suaminya belum meninggal tetapi selingkuh dengan wanita lain. Pekerja bengkel tersebut juga memiliki fakta bahwa ternyata Myung-ja adalah imigran gelap yang masuk ke Korea Selatan, dan terlihat dia sedang menelpon dan sepertinya sedang melaporkan Myung-ja. Suatu malam Myung-ja menghubungi Do Seok dan mengatakan bahwa dia akan membayarkan utangnya pukul 9 pagi. Tapi tak disangka saat ia keluar dari telepon umum, dia malah ditangkap oleh polisi dan membuatnya deportasi menuju negara asalnya. Singkat cerita, Zheng Yi mulai tinggal bersama Do Seok dan Jong Bae. Ia sebenarnya akan tidur di kamar Jong Bae, tapi melihat kamarnya yang sangat kotor dan juga terdapat barang-barang porno milik Jong Bae, Do Seok menyuruhnya tidur di kamarnya. 아유 자식아 방 좀 치우고 너 보는 거 아니야? Seperti anak yang merindukan ibunya, Zheng Yi menangis di bawah selimut saat ia hendak tidur. Saat berada di kantor, Do Seok dan Jong Bae dimarahi oleh bosnya karena membawa Sang Yi. Ia bahkan tidak akan membayarkan gaji mereka berdua karena membawa anak kecil sebagai jaminan dan gagal menagih utang Myung-ja. Saat hendak meninggalkan kantor, dengan cerdik Zheng Yi kabur dari mobil yang ditumpangi mereka bertiga. Anak itu bersembunyi di antara pot-pot yang membuat Do Seok dan Jong Bae tidak menyadari keberadaannya. Mereka berdua pun sampai kelelahan saat mencari Zheng Yi. Pada akhirnya mereka menyerah dan berhenti mencari. Ternyata Zheng Yi kabur ke rumah lamanya. Ia mencari ibunya dan tidak menemukan di rumah itu. Saat hendak menemui Myung-ja dan bertanya mengenai kejelasan utangnya, ternyata ibu Zheng Yi menginginkan anaknya untuk diadopsi 입양 보내자 그럽니다. 선생님 돈을 갚을 길은 그뿐입니다. dan ia memberikan nomor HP paman yang akan membayar lunas utangnya sekaligus merawat anaknya. Walaupun dia bekerja sebagai penagih utang, sepertinya Do Seok juga merasa kasihan kepadanya. Do Seok berusaha mencari Zheng Yi, tapi yang ia temukan adalah bekas sepatu yang tertinggal di rumahnya. Sepertinya Zheng Yi baru saja keluar meninggalkan rumah itu. Saat berada di jalan, Zheng Yi hampir diculik oleh seorang gelandangan. Tapi beruntung, Do Seok datang tepat waktu untuk menolongnya dan mengatakan bahwa dia ada jaminan yang belum membayarkan utangnya. 야 그리고 담보로 자식아 돈이 상환이 되지도 않은데 네 마음대로 도망가면 어떡해? Kemudian ia pun mengajar pengemis dan menyuruhnya pergi meninggalkan Zheng Yi. Saat Zheng Yi menanyakan keberadaan ibunya, Do Seok mengatakan fakta sebenarnya bahwa ibunya sudah tidak berada di Korea melainkan di Cina. Dia juga dan Jong Bae, ia terlihat sangat rajin membantu pekerjaan rumah seperti menyapu, mencuci baju, hingga mengepel lantai, bahkan mengambilkan minum untuk Do Seok. 아이고 야 담보 여기 아저씨 저 물이나 좀 한 잔 갖다 줘. Melihat tingkah aneh Zheng Yi, ia langsung menanyakannya,
Ternyata Seng Yi hanya ingin menanyakan apakah ibunya akan menjemputnya di Busan. Do Seok pun menjawab, jika ia pergi sekolah dan rajin belajar, ibunya pasti akan segera menjemputnya. Suatu hari ada seorang penelpon yang mengaku paman Seng Yi. Ia akan memberikan uang muka 500 dan akan memberikan 1 juta sisanya untuk melunasi utangnya, sambil menyuruh untuk membawa Seng Yi jalan-jalan di Seoul dan membelikannya sedikit pakaian. Saat mengunjungi Seoul, terlihat anak itu membaca tulisan dari sebuah spanduk baseball di stadion dengan tulisan, pemenangnya sudah ditentukan dan akulah bosnya. Saat Do Seok memanggil anak itu jaminan, ia sempat lama terdiam. 야, 담보 내 말 안 들려? 리승이요. 아니, 내 이름 리승이라고요. Setelah ditanya namanya, Seng Yi menanyakan balik nama Do Seok dan ia pun menjawab, 도석이 박도석. karena namanya terlihat aneh, mereka pun tertawa dan Seng Yi pun memberikan nama panggilan baru dengan nama Pak Seung-bu. 승부 어때요? 승보? 박승보? 네. 승부는 끝났다. Nama itu seperti nama pemain bisbol yang keren. Tak lama kemudian mereka pergi ke Toserba untuk membelikan baju Seng Yi, makan es krim hingga masuk secara ilegal dalam konser So Taiji. So Taiji siapa sih? Kalian tahu nggak? Aku nggak tahu soalnya. Ia juga tak lupa membelikan cenderamata dari konser tersebut dengan sisa-sisa uang Do Seok yang ada di kaos kakinya. 시기는 무슨 Belum diadopsi oleh keluarga kaya, mereka melakukan perayaan perpisahan dengan membeli kue. Walaupun tahu ia akan diadopsi oleh keluarga kaya raya, Seng Yi tetap merasa sedih karena akan berpisah dengan Do Seok. 한데 슬퍼요. 왜 좋은 집으로 가는데 학교도 가고 왜 슬퍼? 몰라요. Hari perpisahan pun tiba. Ia dijemput oleh kakek-kakek yang membuat Seng Yi sedikit takut. Sebelum berpisah, Do Seok memberikan sedikit hadiah kepadanya, sebuah CD player, dan ia pun mendapatkan pelukan oleh Seng Yi. 아저씨. Kakek-kakek yang mengaku pamannya adalah orang yang menjual anak kecil ke orang lain dan mengambil keuntungan. Ternyata selama ini Seng Yi dipekerjakan di sebuah bar. Jang adalah orang yang membayarnya untuk bekerja. Tetapi ia pun kena tipu oleh perantaranya. Ia butuh orang yang agak besar untuk bisa bekerja, tapi yang datang anak kecil yang seharusnya masih sekolah. Do Seok mencoba menghubungi Seng Yi dan akhirnya dia menerima telepon darinya. Seng Yi terlihat kesakitan dan menangis. Kemudian Do Seok marah besar karena tahu Seng Yi ternyata dipekerjakan di klub malam. 담보야, 아이씨, 이리 와. Saat ingin membawa Seng Yi, Jeng datang dan memarahi Do Seok. Lantas Do Seok bertanya kepadanya jumlah yang dibayar ketika membawa Seng Yi. Karena jumlahnya 4 juta, ia memberikan nomor pager dan kemudian berjanji akan membayarkan di lain waktu. Suatu ketika, Do Seok menjual mobil yang ia gunakan untuk bekerja sehari-hari. Uang yang mereka terima ternyata digunakan untuk melunasi hutang kepada pemilik bar tersebut. Suatu hari, luka yang didapat oleh Seng Yi bisa membuat bekas luka yang permanen sehingga terpaksa ia harus melakukan operasi plastik untuk menghilangkannya. Karena biayanya sangat mahal, ia sempat tidak percaya. Tapi walaupun begitu, ia tetap saja sayang kepada Seng Yi dan menyetujui operasi tersebut. Saat Do Seok ingin mendaftarkan Seng Yi ke sekolah, sekolah tersebut menolak Seng Yi karena ia tidak memiliki surat kewarganegaraan Korea Selatan. Do Seok tetap menjelaskan bahwa pendidikan tersebut penting bagi semua orang, tapi tetap saja Seng Yi tidak diterima di sekolah tersebut. Karena tahu tentang hal itu, Seng Yi pergi meninggalkan sekolah tersebut dan tidak ingin lagi pergi ke sekolah. Di malam hari, Jong Bae mencoba meyakinkan kepada Seng Yi untuk sekolah agar menjadi sukses dan bisa bertemu dengan orang tuanya.
Ia juga menjelaskan bahwa status Do Seok sebagai ayahnya adalah hanya status saja dan tidak benar-benar menjadi ayahnya. Ternyata selama ini Seng Yi khawatir karena jika ia menerima status sebagai anak Do Seok, ibunya akan membencinya. Tetapi Jong Bae mengatakan bahwa ibunya tidak akan membencinya. 약속. 아저씨가 엄마 안 싫어하게 꼭 얘기해주고 약속한다. 도장 복사 짜. Saat makan malam, akhirnya Seng Yi setuju untuk kembali ke sekolah. Terlihat keesokan harinya ia masuk sekolah sambil diantar Do Seok yang menunggunya di gerbang sambil membawa papan pengumuman. 남대문. Do Seok sangat menyayangi Seng Yi. Terlihat ia selalu memberikan bekal yang berbeda yang sangat disukai Seng Yi. Di sekolah ternyata ia adalah gadis yang sangat pintar. Karena pintar, Do Seok tertarik untuk menyekolahkan Seng Yi ke jenjang yang lebih tinggi. Seng Yi tumbuh menjadi gadis SMA yang pintar. Ia berhasil mendapat peringkat pertama di sekolahnya dan membuat Do Seok dan Jong Bae sangat bangga. Suatu hari, ibu Seng Yi muncul di tempat les Seng Yi. Ia berniat menemuinya, tetapi Seng Yi tidak mengetahui ibunya telah ada di sana. Saat ibu Seng Yi berniat memanggil anaknya, ia dikagetkan dengan kehadiran Do Seok yang hendak menjemput Seng Yi. Ia pun mengurungkan niatnya untuk bertemu dan pergi begitu saja. Hari ujian pun tiba. Do Seok mengantarkan Seng Yi layaknya seorang anak dan mendoakan Seng Yi agar bisa lulus dan bisa melanjutkan kuliah. 승희야, 엿을 먹어야 합격한대. 파이팅! Waktu berjalan sampai Seng Yi dewasa. Terlihat Do Seok sangat khawatir karena Seng Yi belum juga pulang. Tak lama kemudian terlihat Seng Yi datang dengan digendong seorang pria yang seumuran karena mabuk. Bukannya mempersilahkan anak itu pulang, tapi Do Seok malah memberikan pertanyaan kepada anak itu tentang apa saja yang ia lakukan bersama Seng Yi. Ketika pembicaraan mereka berlangsung, ada telepon masuk dan ternyata itu adalah nenek Seng Yi. Dia juga mengatakan bahwa ibu Seng Yi sakit keras dan sangat merindukan anaknya. Melihat hal itu, mereka berdua pun pergi ke kampung halaman Seng Yi di Cina. Di sana ia bertemu nenek dan ibunya yang terlihat sakit. 네가 승희야, 할머니? 승희야, Dan bahagia karena putrinya akhirnya pergi menemuinya. Di hari itu, ibu Seng Yi mengatakan fakta yang selama ini tidak diketahui kepada Do Seok. Ternyata ayah Seng Yi masih hidup dan menjadi pria yang kaya raya. Ibunya juga memberitahu ke Do Seok bahwa ini waktu yang tepat berbicara ke Seng Yi bahwa ayahnya selama ini masih hidup. Kembalinya dari Cina, Do Seok bekerja sambil mencari keberadaan ayah dari Seng Yi tanpa sepengetahuan Seng Yi. Ia terlihat seperti sedang menahan kesakitan, tetapi itu tak mengurungkan niat untuk mencari ayah Seng Yi. Saat ayah Seng Yi ditemukan, Do Seok mengajak Seng Yi datang ke suatu tempat untuk bertemu ayahnya. Mereka pun bertemu, tapi hanya saling tatap. 많이 컸구나. Do Seok pergi meninggalkan Seng Yi, kemudian ia pergi dengan Jong Bae untuk mabuk soju. Ia menceritakan kepada Jong Bae bahwa Seng Yi sudah bertemu dengan ayahnya. Tapi tak disangka Jong Bae sedikit kesal dengan keputusan yang dibuat Do Seok. Ia khawatir Seng Yi akan melupakan mereka berdua. Do Seok lalu pulang ke rumah. Kemudian ia melihat foto-foto Seng Yi saat kecil, hingga telepon pun berdering. Seketika itu Do Seok bergegas untuk menjemputnya. Tetapi saat dalam perjalanan, pandangan mata Do Seok kabur dan sepertinya ia menderita sakit yang cukup hebat hingga menyebabkan terjatuhnya dari motor. Seng Yi sangat khawatir karena Do Seok tidak kunjung datang untuk menemuinya, bahkan sampai menunggu 10 tahun lamanya. Ternyata selama 10 tahun ini, Seng Yi bersama Jong Bae terus mencari keberadaan Do Seok yang tiba-tiba saja hilang.
Sewaktu pulang dari mencari kabar Du Seok di kantor polisi, ia tak sengaja melihat spanduk. Sontak ia teringat kembali kenangannya sewaktu masih kecil. Ia menyuruh kembali ke kantor polisi bersama Jong Bae. Kemudian ia mencari orang dengan nama Pak Song Bu. 박승보라는 이름으로 한 번만 더 찾아봐 주시겠어요? 예? 박승보요? Nama Pak Song Bu sendiri adalah nama yang diberikan oleh Seng Yi sewaktu kecil. Pihak polisi mengatakan ada sebuah pasien bernama Pak Song Bu yang kini tinggal dalam rumah sakit. 찾았습니다. 박승보 씨라고 용인에 있는 형제희망원에 계시네요. Kemudian ia berdua bergegas untuk menemuinya. Saat bertemu dengan pihak rumah sakit, ternyata Pak Song Bu sendiri ditemukan saat kecelakaan motor lebih dari 10 tahun yang lalu. Dia menderita infrak otak dan mengalami stroke dan pingsan sebelum melihat CT scan. Jong Bae juga bertanya kepada pihak rumah sakit kenapa namanya Pak Song Bu, padahal hanya mereka bertigalah yang tahu nama tersebut. Ternyata nama itu tertulis rapi dalam buku catatan milik Du Seok. Saat hendak menemuinya di kamar, ternyata ia berada di kamar yang terkunci rapat. Sepertinya ia menjadi gila setelah kejadian itu, dan petugas pun mengatakan kepada mereka berdua bahwa mereka hanya punya waktu 10 menit untuk bertemu. Saat mereka masuk, mereka terlihat sangat ragu. Jong Bae langsung menangis melihat keadaan Du Seok. Du Seok tak bereaksi apapun. Sampai akhirnya Seng Yi datang dan mengatakan bahwa dia adalah jaminan anak dari Du Seok. 나야, 승희, 나 알아보겠어. Saat mengatakan dirinya adalah jaminan, akhirnya Du Seok bereaksi sambil mengambil hadiah yang pernah ia berikan kepada Seng Yi waktu muda. 담보라고 한 거 맞지? 들었어. Saat ia akan memberikan sepatu baru kepada Du Seok, Seng Yi secara tidak sengaja menemukan buku tabungan yang terselip di kaos kaki Du Seok. Ia menemukan fakta bahwa selama ini Du Seok mengumpulkan uangnya untuk biaya sekolah Seng Yi. Ia pun menangis berharap Du Seok mengenalinya. Tak disangka saat Seng Yi memeluk sambil memanggilnya ayah, Du Seok merespon dengan sebuah tangisan. 아빠. Seperti ia sadar bahwa anaknya datang untuk menjemputnya. Oh iya, di after credit juga ditambahkan ketika Du Seok datang sebagai ayah di hari pernikahan Seng Yi. Terlihat Seng Yi tersenyum bahagia dan mereka pun berfoto bersama dan film pun tamat.